Media Qatar sudah tahu nasib timnas Indonesia U23 di semifinal. Apakah ada unsur suap? Timnas Indonesia U23 baru saja mengalami kekalahan menghadapi Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024. Berjuang di pertandingan yang begitu sengit dan di tengah keputusan wasit yang kontroversial, timnas Indonesia U23 harus mengakui kehebatan Uzbekistan dengan kekalahan 2-0. Rupanya media Qatar sudah pernah prediksi tentang timnas Indonesia U23 sebelum menghadapi Uzbekistan di semifinal malam tadi. Kini mimpi timnas Indonesia U23 harus dikubur karena gagal melaju ke babak final. Namun tetap ada harapan bagi timnas Indonesia U23 untuk meraih juara ketiga sekaligus mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Sebenarnya timnas Indonesia U23 bermain cukup baik menghadapi Uzbekistan. Bahkan skuad Sintayong sempat mendapatkan setitik harapan lewat gol Muhammad Ferrari. Sayangnya gol tersebut dianulir oleh wasit yang mengecek VAR dan mendapati Ramadan Sananta sudah dalam posisi offside saat memberikan assist. Keputusan kontroversial wasit lainnya yang mengundang emosi yaitu ketika membatalkan tendangan bebas usai Witan Sulaiman dijatuhkan di dekat kotak penalti Uzbekistan. Dikira wasit mengecek VAR untuk melihat apakah pelanggaran dilakukan di dalam kotak penalti. Ternyata justru keputusannya membatalkan pelanggaran sehingga timnas Indonesia U23 tidak jadi melakukan tendangan bebas. Satu lagi aksi kontroversial wasit yang menimbulkan banyak pertanyaan yaitu ketika memberikan kartu merah langsung untuk Rizky Ridho. Bahkan pemain timnas Indonesia U23 Justin Hubner menyatakan kekesalannya kepada wasit Shin Yin Hao yang memimpin laga. Ia mengaku Indonesia tak bermain baik hari ini, namun wasit Shin Yin Hao juga kerap merugikan Garuda Muda. Kami tidak bermain bagus hari ini, tetapi orang ini Shin Yin Hao dan emot ikon marah, tulis Hubner di Instagramnya. Terlepas dari kontroversial wasit, harus diakui bahwa Uzbekistan memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Dengan kemenangan tadi malam, Uzbekistan memperpanjang rekor belum pernah kebobolan dalam Piala Asia U23 2024 dan bersiap menghadapi Jepang di laga final. Media Qatar yaitu Tribun sendiri sudah mengingatkan sekaligus memprediksi bahwa Uzbekistan merupakan tim yang kuat bagi timnas Indonesia U23. Media Qatar tersebut mengagumi perjuangan timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Australia, dan juga Yordania. Timnas Indonesia bertekad untuk memperluas keterlibatan mereka dalam kejuaraan tersebut dan menciptakan lebih banyak sejarah ketika mereka menghadapi Uzbekistan di semifinal di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Senin. Timnas Indonesia U23 tampil cemerlang, melaju ke babak sistem gugur dengan mengalahkan Australia dan Yordania sebelum mengalahkan Korea Selatan di perempat final, ujar media Qatar Tribun. Akan tetapi lain cerita dengan Uzbekistan yang menurut media Qatar merupakan tantangan terbesar bagi timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Benar saja Uzbekistan menjadi tantangan tersulit sekaligus mengubur mimpi timnas Indonesia U23 untuk bisa mendapatkan gelar juara Piala Asia U23 2024. Merinding, detik-detik Erick Thohir bakar semangat pemain timnas Indonesia usai dicurangi wasit tadi malam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ceramah berapi-api di ruang ganti setelah timnas Indonesia U23 dihajar Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 gagal ke final setelah dikalahkan Uzbekistan 0-2. Pratama Arhan mencetak gol bunuh diri, sedangkan satu gol lainnya diciptakan Kusai Nur Saib memanfaatkan umpan silang rekannya. Kekalahan ini tak membuat kans timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris tertutup. Oleh karena itu, Erick Thohir berpesan kepada Witan Sulaiman dan kawan-kawan untuk tetap semangat. Masih dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga meminta para pemain timnas Indonesia U23 untuk tetap memberikan yang terbaik pada perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Dan inilah momen di mana Erick Thohir bakar semangat para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Uzbekistan. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Masih ada, come on. Ayo, kita percaya kalian. Timnas Indonesia U23 pikat pengamat sepak bola Amerika Serikat sampai katakan hal ini. Terlepas dari kekalahan atas Uzbekistan, penampilan gemilang timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 nyatanya diperhatikan oleh para pengamat sepak bola dari Amerika Serikat. Garuda Muda mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 dalam keikutsertaannya yang pertama kalinya di ajang ini. Skuad asuhan Sintayong berhasil membuat kejutan dengan menjungkalkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan.
Pada babak perempat final, pertandingan berlangsung sengit hingga harus ditentukan lewat adu penalti. Setelah Rafael Struyck menjadi pahlawan di waktu normal lewat 2 golnya, giliran Hernando Ari dan Pratama Arhan yang bereaksi pada sesi tos-tosan. Kualitas para pemain muda timnas Indonesia U23 pun mendapat sorotan dunia, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Dalam sebuah podcast sepak bola berjudul The Give and Go, para pembicara berbincang tentang kualitas skuad timnas Indonesia U23. Menurut mereka, para pemain muda Indonesia bak diproduksi oleh Akademi La Masia, kepunyaannya Barcelona, dengan menjulukinya sebagai La Masia-nya Asia. Podcast tersebut menyoroti bahwa hampir semua pemain yang di starting 11 timnas Indonesia U23 yang merupakan andalan di tim senior yang ikut serta di Piala Asia 2023 lalu. Mari kita lihat pada tim U23 mereka yang baru saja menumbangkan Korea Selatan melalui adu penalti dan akan lolos ke Olimpiade. Mereka ada di semifinal sekarang dan hampir keseluruhan di starting 11 adalah mereka yang bermain di Piala Asia Senior. Mereka adalah tim termuda di Piala Asia dan mereka berhasil mencapai fase gugur dan benar-benar membuat Australia frustasi, ujar pandit sepak bola Amerika tersebut. Sang pembicara pertama menegaskan bahwa ini merupakan buah dari naturalisasi yang sukses dilakukan Indonesia dan belum mampu diikuti oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Itu benar-benar gila. Salah satu alasannya adalah karena program naturalisasi yang sepenuhnya mengubah Indonesia, sesuatu yang belum bisa dilakukan Vietnam. Malaysia juga melakukannya, tapi belum bisa memberikan dampak yang serupa seperti Indonesia, jelas pengamat tersebut. Keputusan wasit VAR picu polemik di semifinal Piala Asia U23. Ternyata tak mau timnas Indonesia lebih baik dari Thailand. Pertandingan sengit antara timnas Indonesia U23 dan timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 dipenuhi dengan ketegangan setelah sejumlah keputusan kontroversial wasit VAR asal Thailand, Sipakron Puudom, memicu perdebatan sengit. Fokus utama tertuju pada keputusan kontroversial Puudom, termasuk pembatalan eksekusi tendangan bebas dekat kotak penalti yang diperoleh oleh timnas Indonesia di babak pertama. Partisipasi Puudom sebagai wasit VAR dalam laga ini menambah bara kontroversi, khususnya karena kontribusi dalam kekalahan 0-2 yang diderita timnas Indonesia. Pertama, Puudom memberikan masukan untuk membatalkan eksekusi tendangan bebas di dekat kotak penalti yang didapat timnas Indonesia U23 di babak pertama. Saat itu, Sipakron Puudom berdiskusi dengan wasit utama Sen Yin Hao yang memimpin pertandingan. Selanjutnya, Puudom juga berandil atas dianulirnya gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Padahal jika gol itu disahkan, timnas Indonesia U23 unggul 1-0 dan mental skuad asuhan Sintayong bakal lebih tinggi lagi. Namun setelah melihat VAR dan berdiskusi dengan Sipakron Puudom, wasit Shin Yin Hao membatalkan gol Muhammad Ferrari. Terakhir atau tepatnya di menit ke-84, VAR juga yang akhirnya menghakimi kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho untuk terkena kartu merah. Atas kejanggalan itu, wasit Sipakron Puudom jadi amukan massa. Gelagat dia untuk menghancurkan Indonesia sudah terlihat sepanjang jalannya laga. Bahkan artis papan atas Dairus Sinathrya juga sampai mengkecam wasit tersebut. Dia mengatakan bahwa wasit tersebut tak mau sepak bola Indonesia melebihi negaranya.